Ya, sahabat WP Channel, kembali bersama kami dengan membahas tema siapa penikmat dana otsus. Ya, kita ke Bang Yoris, tadi kita membahas mengenai, Yoris mengatakan pemimpin bisa salah, tapi tidak sampai berbohong. Nah, itu dana-dana otsus yang sudah mengalir bagaimana sih? Apa pengawasannya itu korupsi menjadi penghambat utama dari berjalannya DOB? Itu bagaimana Pak pengawasannya? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa pemimpin itu kan aman. Dia bisa salah. Jangan sekali-sekali itu adalah. Dan dia harus berbicara tentang yang menurut keyakinan saya dan iman saya, kebenaran adalah firman. Jadi harus konsisten itu aja. Nah, ke depan Papua kita bukan tidak boleh, tetapi referensi masa lalu yang sudah cukup panjang terhadap Papua, itu mari kita bercermin di situ. Tetapi kita sudah mulai berpikir jauh ke depan. Sehingga saya kepada adik-adik mahasiswa dan yang masih di bawah, ke depan Anda harus bermimpi dan bekerja sekolah. Karena Andalah yang akan kembali bangun tanah ini. Tanah yang diberkati oleh Tuhan. Dan ke depan kita perlu cari strong leadership. Jadi betul-betul pemimpin yang tangguh, konsisten berbicara tentang dengan segala macam persoalan. Baru dia akan, sebab Papua ini sangat heterogen. Papua bukan homogen. Papua ini sangat heterogen. Jadi kita harus mampu untuk mencari sosok pemimpin yang betul-betul melaksanakan amanah ini kewajiban dan hadir sebagai solusi, sebagai pemantik. Ya, oke. Pak Philip, sosok pemimpin bukan sebagai pemantik. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pemimpin itu bisa salah, tapi tidak boleh bohong? Bagaimana Pak Philip? Hal ini saya bohong. Cuma kita harus menyadari bahwa yang Bung Yoris katakan itu ajaran Kristus. Ajaran teman-teman kita yang lain, ada yang mengatakan takiyah. Dia boleh berbohong kalau itu untuk kebaikan. Jadi kalau negara ini mayoritas dipimpin oleh teman-teman yang boleh bertakiyah, saya masih tanda tanya. Itu akan bertentangan dengan kita yang tidak. Konsisten. Ya. Saya paham, Ade punya idealisme, saya salut. Saya harus memberikan apresiasi. Kita ini kan bukan baru kenal. Saya teman dengan bapak beliau. Ini kita nih seangkatan. Saya ini sekarang 72 tahun Ade. Jadi ya sudah tahu lah semua. Nah, saya kepingin begitu jadi Ade. Cuma kita harus bisa memilah ini. Masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mau bilang apa? Tuhan berkehendak, baca di Roma 9. Kita akan masuk ke situ. Tapi sekarang itu untuk saya berjuang tentang keadilan. Saya tidak mau lagi melihat ada rakyat yang mati dan tidak berdosa dengan berbagai macam dalil-dalil apapun. Itu tidak boleh. Itu yang saya konsisten dengan itu. Ada kalau lihat saya dari awal sampai sekarang saya berbicara, orang mau tuduh saya apa silahkan. Tapi saya konsisten berbicara tentang kebenaran terhadap tanah ini. Tanah yang penuh dengan susu dan madu untuk menghidupkan seluruh isinya. Saya tetap jalan dengan itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang ini saya masih tetap konsisten untuk Ya, Bapak tadi mengatakan pemimpin bisa salah tapi jangan bohong. Seperti apa sih Pak bohong itu? Gini, karena pemimpin adalah amanah. Ya. Itu talenta loh. Ya. Jadi dia harus bisa konsisten. Kebijakan bisa salah. Anda sebagai manusia. Tapi kalau Anda membohongi, dia akan merusak seluruh sistem. Dari ekspresi penyampaian Anda. Penyakit itu kan dari stres. Stres karena apa? Anda ada membuat satu kesalahan yang tidak. Salah satu kebohongan itu korupsi. Akhirnya dana ini tidak, dan otsus ini tidak. Sulit sekali. Saya waktu masih di Komisi 1 saya mau katakan. Waktu itu zaman Pak Muladi menjadi gubernur Lemhanas.
Saya katakan bahwa lembaga tertinggi di bangsa ini untuk melahirkan pemimpin itu Lemhanas. Sepakat kan? Oke. Sekarang dari waktu itu kami Komisi 1 mengundang Gubernur Lemhanas. Saya sampaikan, boleh nggak Bapak? Kita coba mengkaji, kita harus terbuka mengkaji tentang silabus dan kurikulumnya. Karena hampir semua lulusan Lemhanas sekarang ada di penjara. Oh iya dong. Karena seluruh pemimpin, mulai dari eselon 1 sampai ke semua politis, kebanyakan kan. Sekarang Anda lihat berapa ratus yang ada di itu semua yang terbaik. Pokoknya pernah ikut di dalam Lemhanas sebagai lembaga. Ini berarti ada kesalahan. Kenapa nggak kita evaluasi? Kita kenapa tidak jujur berkata itu bahwa ada kesalahan gitu. Hanya dengan kamuflase apa segala macam. Nah itu yang bikin seperti Adek Philip ini ribut dari waktu ke waktu. Saya setuju karena menuntut tentang keadilan. Itu aja. Kesalahannya itu seperti apa saja? Harus kita sudah berpikir kembali. Mindset kita berubah tentang tantangan ke depan itu. Dengan regenerasi sekarang, dengan teknologi yang begitu. Kita nggak bisa setback, bos. Kita ini negara yang dikaruniai dengan berbagai macam sumber daya alam, sumber daya manusia, tetapi bagaimana mengelola itu. Saya bilang tadi kan, kalau Papua kita mau compare dengan demografinya, ya kan? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa ada keadilan di situ? Kenapa tidak ada kemakmuran di situ? Yang salah itu ya Pak ya? Berarti ada sesuatu yang salah. Mau nggak jujur kita buka-bukaan? Pak Philip, tanggapan bagaimana Pak? Saya berpikir begini, daerah lain penduduk bisa dibatasi, tapi untuk Papua tidak bisa dibatasi. Kalau sampai ada wali kota atau bupati atau gubernur yang membuat perda yang melarang orang dari luar Papua masuk, dia akan dicap OPM. Ini salah satu bentuk intimidasi terhadap pejabat di Papua. Kalau dia banyak menyalurkan dana itu kepada Papua asli, dia akan dicap juga pro OPM. Ini menjadi sebuah ketakutan di pejabat kalangan pejabat, karena saya berasal dari birokrasi. Jadi saya sangat mengerti bahwa pejabat-pejabat asli orang Papua hidup dalam ketakutan, stigma sebagai OPM. Dan dia akan diberhentikan jabatannya, gerakan, sehingga keberpihakan tidak berjalan selama. Jadi Otsus 2 akan berhasil, saya masih tahu Otsus tidak berhasil. Kemudian maaf Bung Torisa, kalau pemerintah Indonesia warga berencana 2 anak cukup sejahtera pendidikan. Ya, itu benar. Sekarang provinsi baru 2 saja gagal. Terus bikin tambah 3 lagi. Baru di Papua Barat lagi tambah 1 lagi. Kayak 2 anak saja tidak diopeni dengan baik, masih sampai sekarang ribut, terlantar, termiskin, terbodoh, buta huruf, apa itu? 2 provinsi di Papua ini. Ya, Pak Philip, tadi Pak Terus sekarang dibagi-bagi jadi banyak. Nah, benar ini. Dan kita pakai logika dari KB saja. Yang 2 saja tidak berhasil. Terus dibagi banyak-banyak supaya berhasil. Tolong Bung Yoris jelaskan itu. Ya, yang menjadi pertanyaan, Bapak tidak yakin akan Otsus Jilid 2 ini berjalan dengan lancar. Ini berandai-andai ya Pak ya, jika Ini, ada ya. Yang berikut, saya tahu bahwa dana Otsus bukan murni dari pemerintah. Itu bantuan negara-negara Uni Eropa. Dengan ributnya Papua, akhirnya ada bantuan dari luar, lalu diterima oleh pemerintah dan makan dalam. Waktu kunjungan Dewan Gereja Sedunia ke sini,
Mereka katakan bahwa setelah kami pulang tidak ada lagi bantuan dana untuk Otsus, karena Otsus pertama hasil evaluasi mereka orang Papua terpinggirkan, termarginalkan, dan keadaan Papua 20 tahun lalu sama waktu mereka datang tidak berbeda, malah makin miskin. Jadi mereka dari negara-negara gereja-gereja di negara akan menghentikan bantuan dana untuk pengurus. Jadi saya yakin sekarang ini pemerintah pusat lagi mencari dana bagaimana untuk Otsus kedua. Kira Bung Yoris tolong jelaskan. Oke. Jangan bermanipulasi di balik kata-kata yang tidak indah untuk. Ya baik Pak Philip, ya bagaimana? Bang Yoris? Memang Ade, jadi saya begini, kalau kita melihat sesuatu persoalan, kita sudah a priori duluan, memang agak susah. Kita mau coba untuk, saya paham sekali, saya paham Ade punya idealisme, Ade punya prinsip perjuangan yang bukan baru, seperti orang yang baru cerita, dan konsisten dari dulu sampai ini hari. Saya harus memberikan apresiasi. Kalau saya, artinya begini, kita melihat secara keseluruhan dan saya mau lebih realistis dan objektif melihat persoalan ini demi kepentingan bersamaan. Jadi kalau saya, kenapa saya bilang saya optimis? Karena saya ikut berproses dari dalam. Yang waktu itu ada pikir tentang bagaimana ada di pasal itu tentang pemerintah pusat membiayai pendidikan dan kesehatan dari awal. Jadi kalau sekolah dari mulai PAUD ya. PAUD sampai setinggi-tingginya dengan minimal 35%. Ini sesuatu dan itu eksplisit. Tinggal bagaimana teknisnya yang dilahirkan oleh Perdasi dan Perdasus. Kami waktu itu berdebat, saya mau coba buka sedikit ya, tentang definisi orang asli Papua. Saya waktu itu bicarakan dalam kita dialog karena tentang pendidikan dan kesehatan. Saya tanya sama pemerintah, sekarang kalau begitu kita mau kategorikan adik-adik saudara-saudara kita yang sekarang oleh pemerintah distigmatisasi sebagai KKB atau sebagai separatis atau sebagai apa saja. Tapi yang bertentangan dengan pemerintah. Dia harus mendapatkan hak yang sama sebagai orang asli Papua enggak? Harus. Karena ini undang-undang. Itulah kemudian kita elaborasi, kita bikin narasi yang lebih baik bahwa pemerintah pusat wajib membiayai pendidikan dan kesehatan dengan minimal 35% bagi orang asli Papua sejak dini. Itu eksplisit. Sekarang tinggal Perdasi dan Perdasus yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Bagaimana teknisnya? Kita kembalikan ke situ. Ya, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Philip. Berandai-andai, Pak, jika Bapak diminta untuk mengawal dana Otsus ini, apa sih yang akan Bapak lakukan? Terakhir untuk Pak Philip. Saya mau mengawal. Apa? Kalau mengelola mau saya. Saya akan bagikan kepada TPN OPM dan semua orang yang terpinggirkan di tanah Papua. Sebab di Aceh saja GAM bisa, kenapa di Papua tidak bisa? Saya usulkan kalau bisa besok gubernur Papua itu OPM. Kalau di GAM, di Aceh bisa GAM jadi gubernur. Kenapa di Papua tidak bisa? OPM jadi calon gubernur. Dari TPN. Sebab GAM itu kombatan. Kalau kami di Papua ada terbagi dua. OPM itu gabungan, kemudian ada OPM sipil, dan OPM militer itu TPN. Jadi kalau betul-betul mau orang Papua yang berhak pada rakyat Papua, ini calon dari OPM. Saran saya. Ya baik Pak Philip. Ini terakhir closing statement dari kedua narasumber kita. 2 kata Pak Yoris untuk Papua. Agar Papua ini lebih maju lagi. Apa 2 kata? Saya kira itu antara perbuatan dan perkataan. Kita konsisten dan kita punya kemauan hadir sebagai solusi. Sekarang kita ke Pak Philip. 2 kata Pak Philip. Apa untuk Papua membangkitkan semangat Papua?
sama Indonesia, Papua tidak ada masalah. Baik, ya itulah tadi closing statement dari kedua narasumber kita. Demikian sahabat dialog, siapa penikmat dana OSUS Papua, semoga menjadi masukan yang berharga bagi kita semua, terutama berdampak positif bagi kemajuan pembangunan Papua dan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Kita ucapkan terima kasih kepada Bang Yoris dan juga di Jayapura sana Bang Philip. Terima kasih telah bersama kami di WP Channel. Saya Gati Kapka, pamit dulu diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bang.